Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narto Triwijoyo dengan NIM D1A1210084. Sini saya akan mempresentasikan materi ke-9 mata kuliah Pancasila, yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, warga negara memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Lanjut. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ada 5 urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka pengaruhnya terhadap timbal balik. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, berdemokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Lanjut, slide berikutnya adalah fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. A. Fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. B. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dan dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. C. Fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas, dan kepribadian sosial, mulai masuknya ke negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. D. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nasisme yang jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan yang E, fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet (runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara), akhirnya Perang Dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi
Fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. A. Unsur ateisme yang terbentuk dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila Tuhan Yang Maha Esa. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Urgensi Pancasila sebagai ideologi. Negara beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Ideologi negara sebagai penuntut warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas baik dalam bentuk persuasif, himbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang diberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Bagian B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi, berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia HAM di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termaksud partai. D. Sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.